Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam pembelajaran hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang sistem ekonomi keuangan koperasi. Dari pemateri, saya sendiri Rala Umujakiyah akan membawakan materi tentang pengertian sistem ekonomi koperasi. Dan yang kedua ada saudara Nugraha yang akan menyampaikan materi tentang modal, dan yang ketiga ada saudari Teh Dederina yang akan menyampaikan materi tentang saham, dan yang terakhir selanjutnya yaitu akan dari saudara Restu Khairul Anam akan menyampaikan tentang laporan keuangan. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kepada materi pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi koperasi. Sistem ekonomi adalah salah satu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan atau kesejahteraan. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk tujuan yang sama yang sulit dicapai oleh perseorangan. Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan secara bersama berdasarkan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang bersaskan pada kekeluargaan, bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, baik untuk seluruh anggota koperasi itu sendiri ataupun untuk masyarakat yang membutuhkan, untuk masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Di sini ada juga prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Ciri khas ekonomi koperasi itu sendiri adalah dasar pendirian dan tujuan berdasarkan kesamaan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bersama, sifat anggota terbuka dan sukarela, hak suara dalam suatu rapat anggota tidak dapat diwakili oleh siapapun, pembagian keuntungan besar atau kecilnya pendapatan jasa setiap masing-masing anggota. Koperasi selalu memperhatikan usaha kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Modal koperasi diperoleh dari simpanan setiap anggotanya. Baik, mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan saya persilahkan kepada saudara Nugraha, saudari Teh Dederina, dan saudara Restu Khairul Anam. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang modal. Yang pertama yaitu pengertian modal. Secara garis besar, modal ini merupakan sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau perusahaan. Nah, kemudian modal juga sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis ini tidak bisa bergerak seperti biasanya. Modal ini diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis besar ataupun bisnis kecil. Jadi, pengertian modal ini dapat diartikan modal merupakan aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis, yang umumnya berbentuk dana, aset, atau uang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal ini mempunyai beberapa, yaitu yang pertama jenis modal berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal eksternal dan modal internal. Modal
eksternal ini bersumber dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari para kreditur atau pemegang saham. Namun umumnya ini modal eksternal ini bisa didapat dari pinjaman bank, koperasi ataupun sumber lainnya. Modal juga bisa didapat dari para investor yang menanamkan dananya pada perusahaan. Contoh lain dari modal eksternal ini yaitu seperti utang dagang, gaji karyawan yang belum terbayar dan lain sebagainya. Kemudian modal internal ini adalah modal yang diperoleh dari kekayaan suatu seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya juga terbatas dan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Contohnya yaitu seperti saham, kendaraan, laba yang diinvestasikan kembali dan lain sebagainya. Kemudian modal berdasarkan pemiliknya. Modal berdasarkan pemiliknya dibagi menjadi dua, yaitu modal sosial dan modal perorangan. Modal sosial merupakan modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contohnya yaitu seperti modal sosial adalah modal jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kemudian modal perseorangan. Jenis modal ini merupakan yang diperoleh dari masyarakat yang memiliki fungsi untuk mempermudah berbagai aktivitas dan memberikan laba pada pemiliknya. Contohnya yaitu seperti deposito, properti pribadi, saham, dan lain sebagainya. Kemudian jenis modal yang ketiga yaitu modal berdasarkan wujudnya. Modal berdasarkan wujudnya yaitu modal abstrak atau modal pasif dan modal konkret atau modal aktif. Modal abstrak ini merupakan modal yang bisa dilihat secara kasat mata namun tetap penting untuk berlangsung suatu perusahaan. Contohnya seperti hak cipta, pengetahuan, skill, tenaga kerja, koneksi, hak pendirian usaha, dan lain sebagainya. Kemudian modal konkret atau modal aktif. Modal konkret ini merupakan modal aktif yang artinya bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk. Contohnya seperti bahan baku, mesin, gedung, kendaraan, gudang, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Khairul Anam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian laporan keuangan, lalu tujuan laporan keuangan, dan yang terakhir mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan yaitu menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan itu meliputi ada beberapa bagian proses laporan keuangan, dan bagian-bagian dari laporan keuangan itu tersendiri meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Dan menurut Munawir pada tahun 2010, pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi menurut saya bisa menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan pada perusahaan tersebut, di mana lebih jauhnya informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lalu tujuan dari laporan keuangan itu sendiri yaitu memberikan suatu informasi mengenai kondisi keuangan pada saat itu di dalam perusahaan tersebut, yang menggambarkan
bahwa kondisi naik atau turunnya suatu keuangan di keuangan tersebut, keuangan perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa bagian dari jenis keuangan. Maksudnya ada beberapa bagian dari jenis laporan keuangan. Itu yang pertama itu ada neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan yang keempat laporan promosi ekonomi, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.